Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang teknologi finansial. Teknologi finansial atau teknologi keuangan atau fintech adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan pemerolehan keuangan. Di Indonesia, ada berbagai macam jenis-jenis fintech. Di antaranya yaitu 1. Fintech payment. Jenis ini mempermudah dalam melakukan berbagai macam pembayaran, mulai dari membayar tagihan sehari-hari, belanja online, hingga membayar untuk transaksi offline. 2. Fintech crowdfunding. Teknologi finansial jenis ini mempertemukan mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang memberikan dana. Dengan adanya fintech ini, mereka yang membutuhkan dana bisa mendapatkan dana sesuai kebutuhan. Kehadiran fintech crowdfunding membuat masyarakat bisa berdonasi secara aman dan terpercaya. 3. Fintech market aggregator. Ketika bingung ingin memilih produk keuangan yang tepat, Anda bisa mencari tahu melalui jenis fintech ini. 4. Fintech investment. Fintech ini memudahkan Anda untuk melakukan investasi dengan berbagai macam instrumen, mulai dari reksadana, emas, valuta asing, saham, dan yang lainnya. Contoh-contoh produk fintech. 1. Bank digital. Bank pun sekarang sudah merambah ke dunia digital. Jadi, untuk membuka rekening bank, Anda tidak perlu mendatangi bank langsung. Anda bisa mengajukan pembukaan rekening melalui internet. 2. P2P Lending. P2P Lending adalah contoh produk fintech yang sedang populer saat ini. Anda bisa menjadi perdana jika ingin meraih keuntungan atau menjadi peminjam ketika membutuhkan modal. 3. Dompet digital. Dompet digital juga bukan produk keuangan yang asing bagi kita. Dompet digital ini banyak jenisnya. Anda jadi bisa membayar apa saja dengan dompet digital. 4. Aplikasi asuransi. Berbagai macam jenis asuransi sekarang juga bisa diajukan secara online. Asuransi membantu Anda menanggulangi resiko yang bisa saja menimpa Anda. 5. Pinjaman online. Pinjaman online juga adalah salah satu produk fintech yang sering dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkannya. Biasanya, Anda tidak memerlukan jaminan untuk meminjam karena pinjaman yang diberikan terbatas untuk kebutuhan harian. Manfaat fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut. 1. Transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama, manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. 2. Akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. 3. Taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. 4. Mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. 5. Mempercepat perputaran ekonomi. Kelima, manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Jadi, kesimpulan teknologi finansial atau fintech adalah regulasi fintech di Indonesia termasuk ketat. Fintech tidak bisa sembarangan didirikan tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia dan lembaga berwenang lainnya.
Apabila ada pelanggaran, OJK tidak segan memblokir fintech tersebut sehingga tidak aktif. Anda perlu memilih fintech yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. Fintech legal lebih jelas kinerjanya dan lebih bertanggung jawab. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang teknologi finansial. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tersebut ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.